kerjanya adalah tentara. Ya, penyayang. Anaknya 7, paling besar namanya Jainar, lahir di Medan. Yang nomor 2 anaknya perempuan. Sewaktu opung kalian dalam perperangan melawan pemberontak, kampungnya Natal, maka dibuatlah namanya Nuryatal. Dan yang ketiga anaknya laki-laki, lahir di Sibolga, namanya Marulitua. Itulah Bapak Siri. Nah, dan yang keempat adalah yang lahir di Sipak Pahit, namanya Bajokarya. Pada waktu itu karena dibuat Bajokarya, opung kalian membawa namanya senjata itu Bajoka. Jadi karena dia pas membawa alat berat, senjata berat, maka dibuatlah Bajokarya. Dan yang ke-5 anaknya Guntur Limbong, saya sendiri. Dan itu dibuat namanya itu karena pada waktu itu ada keributan. Artinya Guntur ribut, setelah ribut damai, maka dibuatlah namaku Guntur Perdamaian. Dan yang ke-5 Pestaria. Nah, si Pestaria pada waktu itu pas Natal, Pestaria tanggal 25 September, lahirlah anaknya Pestaria, itulah Bu Yudi. Dan yang terakhir lahirlah anaknya perempuan namanya Repelita. Pada waktu itu rencana pembangunan 5 tahun. Jadi semua nama-nama kami tergantung situasi. Setelah habis pemberontakan, opungmu melakukan kesalahan, ditiadakan lagi ketenteraan, maka opungmu sempat dipecat, dikeluarkan dari tentara, dan dia pulang ke kampung. Sementara pada waktu dia pulang ke kampung, adiknya sudah ada dimasukkannya tentara, namanya Opung Porentina. Nah, kalau nama aslinya si Jahoras Limbong. Dibuatlah surat bahwasanya pada waktu itu ada penerimaan tentara kembali, dan opungmu menanyakan ke orang tuanya, tengok dulu Pak, aku kayak mana, karena bapaknya atau opungku adalah yang bisa melihat apa yang akan terjadi. Dan dia membawa 1 ekor ayam, disuruh bedah. Dia katakan, kamu berhasil, berangkatlah. Lalu berangkatlah opung kalian ke sana dan diterima kembali menjadi pangkat sersan. Seharusnya dia sudah jadi perwira, jadi dia diturunkan pangkatnya karena memberontak, ya jadi sersan kembali, dan dia sebagai komandan pemimpin batalion. Setelah itu opung pensiun, maka kami jual sayur-sayuran, buah-buahan di Sukarame, dan opungmu juga ikut jualan. Bapakmu, aku, Pak Tua, anak yang paling besar, kami bantu jual bokat, tomat, penderitaan lah yang ada pada waktu itu. Di samping itu, gak berapa lama luar menunjukkan jalan, datang dari pemerintah, diberilah 1 hektar tanah di Binjai. Maka dibawanya lah anaknya, itulah Bapak Siri. Mereka lah yang merintis di Binjai. Disyukur sama Tuhan, dengan adanya 1 hektar menjadi ada 3 hektar. Jadi itu sekarang sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya. Apa yang telah diupayakan seorang tentara yang tidak pernah lelah memikirkan anak-anaknya. Abang itu baik, lucu, ganteng lah pastinya. Nah, kita manis, nah gitulah. Di bapak kami ini orang kuat, orang tegar, dan orang percaya diri. Jadi sampai kami udah besar, bapak ini selalu sayang punya anak, apalagi Marburu. Terutama kepada saya sendiri, karena saya adalah anak perempuan paling besar. Saya bangga mempunyai bapak
seperti bapakku ini. Belum tentu kami anak-anaknya bisa mengikutinya. Satu, kubanggakan sama bapakku ini adalah dengan keluarga yang setia dan bertanggung jawab. Bapakku seorang pejuang yang hebat. Saya bangga, Pak, dengan kepribadian Bapak terhadap anak-anak. Belum tentu anak-anak Bapak bisa seperti Bapak, Pak. Terutama masih ada mama kami dulu. Saya salut, antara Bapak dengan Mama adalah suami istri yang setia. Dibilang opung Doli inilah sama aku kayak ini. Habis semua sudah. Habis kenapa pun? Iya, untuk berobat opung Boromu sebelum opung Boro meninggal masih bolak-balik masuk rumah sakit. Entah kayak mana nanti ini ujungnya, nggak tahu opung. Dia melaku di situ. Dari waktu itu pas tibalah di mana hari opung Boro kita ini pergi kan, tinggal kita semua sampai hari H pemakamannya di proyek. Pas orang Bo udah pulang, orang Mama udah pulang, orang Patu udah pulang, tinggallah kami berdua di situ. Aku tengok opung itu, tersentak aku jam 5. Bangun opung itu, ditengok di kuburan itu. Disitulah aku nengok laki-laki yang setia kali sama wanitanya, sampai katanya pun guling itu kayak terasa tangan opung Boro kalau pasti Molo amangon sedung kuparsima tua nungadong 20 sia tahun. Jadi molo songon kesan na apala nahuingot sada molo tu parumain luar biasa do segan Yamangon. Apalagi molo di bereng iba di Jabu olas terbereng nama nang sahalaku susah rasanya Yamangon. So dia manaus disukum mau dak tu pajak kamu olo masa petu 2 hari disukun tapi perasakunyan so dia mah bapakku semoni nama huangga alai nga kebiasaan Yamangon memang songoni sian na julo olo do sipata naso apala sipata lucu di rohaku sipata asi rohaku saya dipudiripu maau songon si Monica. Sudah makan kau sampai ulu 2 hari au disukun alai kupa pilik doi bohiki au saunang diboto au manangise alai di rohaku iya tahenga matua si matuakon dang diboto be au parmain na manang napahupunan na rohaku alai sampai tu sadarion naso apalagi ulu pahon lasohyado hatanya mangordisi manang songotia satau lu bima pala naung jebo na mangotak ya hatana manang songotia paling murah dulu son dangadong manang na songotia pehubae nikan manang na songotia pehubae si panganon tak ya dong rohani amangon manang nasing alai dusan nari di hatuan Yamangon 10 tahun mamangon alai roma di rohak danga dong doke na tarbahe nawa mang na dingan 10 tahun mamang di sadarion. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan, bahumu yang dulu kekal legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar,
Meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Ayah, dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita. Pemburu pilihan meninggalkan kita semua. Dia tinggal sendirian di ladang tanpa ada menemani. Begitu banyak anaknya untuk mengajak biar supaya di depan anaknya, tapi dia tidak mau, dan dia terus bertahan selama 8 tahun setelah kepergian Opung Buru. Tapi dengan kondisi seperti fisiknya sudah lemah, maka anak-anaknya berembuk, termasuk semua cucu-cucunya menyatakan biar supaya dia di hadapan kita sampai sekarang. Itulah tiga nganda di jalan ini yang telah dirintisnya selama dia hidup. Jadi di masa tuanya ini gak bisa aku katakan bagaimana. Kami banyak anaknya, tapi kadang-kadang kami lalai memperhatikan. Jadi bapak tinggal di tempat itu aku siang pudang, itu aku nilai. Puji Tuhan lah, sabar dia ngurus bapak kami ini. Aku tahu dan Eda Kutu cukup sabar. Semua dibutuhi, kalau sakit cepat dibawa, apa kekurangannya terus dibutuhi. Terima kasihlah pada Tuhan, diberilah rezeki kepada itu. Dia sangat sayang berorang tua, paling sayang berorang tua. Dan aku kadang-kadang ada waktu, pergi aku nengok bapakku ini, kadang-kadang temenung. Pak, udah makan Pak? Belum ya. Apa yang kau bawa itu ikan Pak? Makan ya Pak. Gak bilang apa bapak ini, kalau aku nyuruh makan dia mau, kalau aku suruh dia mandi dia mau, kalau suruh tukar baju dia mau. Jadi mudah-mudahan panjang umur bapak lah. Sempat sendirinya bagaimana bapak ini, aku gak bisa katakan apa-apa. Sungguh baik, bertanggung jawab kepada anaknya. Dia tidak mau menyusahkan anaknya apapun dia itu. Biarlah kalau masih ada dia tenaga, dia tetap mengerjakan sendiri. Kadang-kadang berapa hari ini udah sesak, gak mau ada nyusahkan cucunya, anaknya. Antar dulu aku ke kamar mandi, bikin dulu, gak ada, dikerjakannya sendiri. Pak, terlalu dalam apa yang mau kuucapkan Pak. Kata-kata yang kuucapkan sama Bapak, memang mungkin aku ini Pak, anak yang tidak dapat yang Bapak banggakan Pak. Tapi Pak, aku yang tahu bagaimana sayangku sama Bapak Pak. Sebenarnya nggak bisa ku katakan Pak dengan kata-kata, tapi hatiku yang berkata Bapakku. Tapi di sebalik itu, aku ada lucu sama Bapak. Di saat aku nggak punya, aku datang ke rumah Bapak. Inang, pulang kau Inang, kata Bapak. Iya Pak, iya ada apa Pak? Ini nang ongkosmu. Dengan tidak tahu mama, Bapak memberi ongkos aku. Aku menerima tertawa dan sedih. Sewaktu-waktu kami pernah ke ladang lagi. Kisah yang lucu dibuat Bapak, yang gak akan bisa pernah kulupakan ya Pak. Asal kami mau pulang, Inang udah dikasih mama beras. Udah Pak, dipegang beras. Buka.
Biar bapak tambahin nang. Sibuklah kami yang berkakak adik Marpariban membuka bodi ini. Kami bukalah lebar-lebar. Nah, ditambahilah beras-beras ini. Sibuklah mengikat beras ini masing-masing. Nah, gak ada loh mak, gak ada apa-apa. Oh, lucu lah memang pak. Hai, nama saya Donna Agnesia. Saya diajak bermain bola. Opung itu jadi pelatih saya. Pas di depan rumah Opung ini, rap. Tapi sayangnya, saya nggak jadi pemain bola. Jadi pekerjaan saya sapam. Tapi kalau malam, saya mangkali. Jalan Pemuda. Bo dulu suka disuruh Opung inilah, ayo foto-foto dulu kau Inang. Terus Bo itu bikin gaya-gaya kayak gitu. Terus Opung itu penuh dengan tanggung jawab, kasih sayang. Apalagi sama Bo suka ngambil uangnya loh. Opung itu sakit gigi. Terus Bo baru pulang dari sekolah. Jadi karena sakitnya gigi Opung, dia ini duduk di bangku terus menyandarkan begini ke meja. Iya sekolah. Bo datang tiba-tiba. Sekolah SD apa? Udah SMP. Terus Bo datang tiba-tiba, Bo terkejuti Opung itu. Bo pukul mejanya. Rupanya melompatlah Opung ini kan. Dikejarnya lah Bo sama sapu lidi. Rupanya Bo lagi apa? Rok Bo lagi molor. Karena dikejarnya gini-gini lah Bo. Tapi karena kayak gitu, Rok Bo jadi Opung itu marahnya jadi hilang. Jadi sudahlah aja nggak jadi dipukul. Opung itu pribadi yang lucu ya. Kalau kita niat mau mengelesengi dia, jangan harap dia bisa balik keadaan dia yang mengelesengi kita. Itulah Opung. Jangan coba-coba bikin dia jadi korban lawakan. Dia yang membuat kita jadi bahan lawakan. Nggak akan bisa. Itulah salah satu kelebihan, keahlian, bakat, dan talenta Opung. Opung yang paling diingat kalau kasih uang itu. Kasih uang ke aku, ini jangan kasih tahu yang lain. Padahal itu semua juga dikasih dan ngomongnya juga sama. Memang Opung paling lucu, is the best. Mungkin dari Opung nih makanya semuanya tuh ada yang lucu-lucu ya. Termasuk mama kami satu yang lucu. Kenangan sama Opung yang paling terindah itu terutama Opung Boru ya. Waktu aku demam kalau nggak salah ya, aku demam tinggi terus karena minta gitar listrik. Terus aku pernah bilang kayak gini, biar aja aku mati, biar aja, gak usah ada beli gitarnya gitu. Terus tiba-tiba dibeliin sama Opung Boru gitar listriknya dan keesokan harinya aku sembuh. Banyak kenangan manis sama Opung. Dan waktu ulang tahun ke-17 juga aku sama si Cesar pergi ke rumah Opung gara-gara waktu itu minta kereta. Banyak kenangan juga, tapi itu semua menjadi kenangan yang manis, terutama Opung Boru. Opung itu baik, perhatian, terus pelawak, terus suka acting, pura-pura lupa siapa ini gitu. Saya itu termasuk Opung kesayangannya loh. Karena gini, setiap Opung ngambil gaji tiap bulan kan harus ke Medan. Jadi Opung itu wajib ngasih sama saya duit duluan. Nah itu kalau kami makan bersama, ikan Opung itu selalu ikan basah. Diutamakan Opung itu ikannya ikan basah. Saya tuh harus sama dengan Opung itu, sama ikannya dengan saya. Harus saya juga makan ikan basah, yang lainnya makan ikan teri. Opung yang sangat baik, tidak kasih kepada siapapun, cucu-cucunya. Dulu pernah aku waktu itu pergi ke Malaysia ya Pung. Cuman Opung yang teringat di pikiranku Pung. Karena dulu pernah dibilang Opung Boru, Opung kau inilah kalau udah pergi ke warung kopi nggak ingat jam pulang.
Itulah yang dibilang opung boru. Jadi aku pun kepikirkulah di sana. Banyaknya di Medan ini pun yang jual jam. Tapi aku belikan opung jam baru. Masih adanya jam itu pun. Pikiran aku pun biar ingat opung pulang. Biar selalu lihat jam pun. Kesian opung boru pun. Waktu itu kupikir. Tapi sekarang opung boru udah nggak ada pun. Tapi opung tetap tegar. Sehat-sehat menjalaninya pun. Opung begitu baik sama aku pun. Waktu aku mau pesta pun. Opung yang selalu semangati kami pun. Opung bilang sama aku, sabar Nang, walaupun gak ada bapakmu, pandang mamamu Nang. Jangan kau takut, jangan kau tengok ke belakang. Ada opung di sini Nang. Itu yang opung bilang sama aku. Sampai hari pun opung telepon aku, Nang. Semangat kau besok ya Nang. Udah aku kasih uang sama mama untukmu Nang. Untuk apa yang kurang samamu ya Nang. Makasih Pung. Gak pernah lupa itu Pung. Selalu ku ingat opung. Memang aku gak pernah ngasih apa-apa sama Pung. Tapi opung lah yang terbaik Pung. Semangat terus Pung. Sehat-sehat Pung. Maafkan aku ya Pung, belum bisa kasih yang terbaik buat opung. Apapun itu di kekurangan anak-anaknya, apapun itu di kekurangan pahupunya, tidak pernah Amang ini kita melihat baik dari wajahnya. Amang ini ada rasa tidak senang, tapi selalu sukacita. Walaupun di kekurangan pahupunya, di kekurangan saya di rumah ini, tapi tidak pernah terlihat dari wajah Amang ini yang tidak senang waktu hidup Mama Ladang. Setiap kami berjumpa dulu sama Mama ini, mungkin kami kalau sudah jumpa, kami bisa berbicara dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Mungkin Amang ini keluar dari kamar, dilihat lagi kami sampai jam 4 pagi masih bicara. Amang ini bilang, ayah kado di hatay Muna, dan pernah habis cerita Muna saat tu manugut. Sampai saat ini itu gak bisa kulupakan. Walaupun Mama sudah tidak ada lagi, tapi terkadang rasa rindu, rasa sedih yang sangat dalam. Dikala saya juga ada sedih, ada pikiran yang saya mungkin bisa terpikir atau rindu, sangat rindu sama Mama. Mungkin Pun kalau diceritain dari A sampai Z nggak terlalu panjang gitu. Karena kita pun satu rumah, pagi, siang, sore, malam kita pasti ketemu. Mau pergi kerja, mau pulang kerja juga kita pasti ketemu. Jadi kalau misalnya aku ceritain terlalu panjang kok. Cuma setiap pagi yang bikin aku sedih, menandakan bahwasanya aku udah tua gitu ya kan. Yang selalu aku tanyakan mau kemana, mau ke sekolah gitu. Padahal tiap pagi itu aku kerja dan tiap pagi aku tanya selalu mau kemana, ke sekolah. Sedihnya, ya ampun opungku ini udah tua rupanya. Padahal aku selalu bilang mau kerja, rupanya yang diingatan itu aku masih sekolah. Jadi puji Tuhannya, dulu harapanku waktu waktu masih hidup, harapanku dua-duanya masih bisa nengok aku beranjak dewasa sampai sekarang udah kerja. Tapi nggak apa-apa Opung Boru udah bahagia di surga sana. Walaupun Opung Boru nggak bisa nengok aku sampai sekarang, buktinya sampai sekarang tiap pagi Opung bisa memberangkatkan aku kerja. Opung Boru juga pasti nengok lihat dari atas sana. Kalau menceritakan tiap harinya, ke setiap harian kita pasti
gak usah diceritakan lagi lah ya Pung, namanya cucu ya kewajiban aku. Kalau ada waktu aku pulang kerja cepat, aku siapkan mandian Opung. Kalau enggak ya pasti, kalau enggak matua siapa yang ada di rumah lah Pung. Harapannya panjanglah umur Opung. Yang penting Opung nggak tersiksa. Kalau misalnya udah jalan Tuhan yang gimana-gimana, kami semua yang ada di sini Pung ikhlas. Harapannya, walaupun harapannya Opung bisa nengok aku nanti di altar, walaupun minim tapi nggak apa-apa Pung. Semua orang pasti punya harapan. Yang penting kami serahkan semua Opung ke dalam doa kami tiap malam masing-masing, supaya Opung diberikan kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang. Jadi selamat ulang tahun lah buat Opung yang ke-90. Semoga bahagia dan selalu bersyukur pada Tuhan Pung, karena sampai saat ini Opung masih diberi kesehatan. Walaupun sekarang udah pasti capek lah untuk makan aja Opung udah capek gitu Pung. Tapi seperti yang aku bilang tadi, Opung pasti kami selalu bawa tiap hari ke dalam doa kami masing-masing. Selamat ulang tahun Pung, I love you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Opung. Selamat ulang tahun Pung. Semoga sehat terus, agar bisa nanti melihat cucu-cucunya bahagia, sukses, dan sampai punya cicit yang lebih banyak lagi. Pak, selamat ulang tahun ya Pak ya. Kami bangga anak-anakmu bisa Bapak mencapai 90 tahun umurnya. Selamat ulang tahun Amang yang ke-90. Semoga sehat selalu. Semoga anak cucu seperti Amang juga usianya panjang, diberikan Tuhan kesehatan. Sehat Amang ya. Pasrahkan diri Amang ke Tuhan. Jangan lupa berdoa ya Amang ya. Selamat ulang tahun ya Pung. Panjang umur, sehat selalu. Semakin ganteng dan semakin pintar main caturnya. Ya Pung. Oke Pung ya. Selamat malam. Selamat ulang tahun Pak. Selamat ulang tahun tuh Amang. Saya gajang mau umurnya Amang hopar tulomoni rohani Tuhani ipergugui mulutung dilihat Tuhani roke gajang ni umur anjak mah songon gajang ni umurnya Amang bui gajang umurnani Amang tanya kok kamu tuh Tuhani asagok dani tutong ronganani mulai hati mai Tuhani. Selamat ulang tahun buat Opung yang ke-90 tahun. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Semoga berjuang. Pada bapakku yang tercinta, yang tersayang, selamat ulang tahun ya Pak. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat ulang tahun yang ke-90. Merdeka. Mudah-mudahan Bapak diberi kesehatan dan kekuatan ya Pak ya. Amin. Semoga Opung semakin sehat. Panjang umurnya sampai 100 tahun, terus bisa dilihat aku sampai kuliah nanti atau tamat sekolah. Semoga ini bukan jadi umur Opung yang ke-90 aja, bisa ke 91, 92 dan seterusnya. Dirgahayu ke 90 tahun. Semoga Opung semakin kuat. Sehat selalu. Untuk Opung, selamat ulang tahun yang ke-90, Dirgahayu, semangat juang, semangat patriotismenya tetap digalakan. Sehat terus Pung, selamat ulang tahun Pung. Asara marlas ni roa hitamang dinalamar pesta hita dan membuka rumah tangga upah pumuna si Andri damang dah. Selamat ulang tahun Mamang, sehat-sehat. Happy birthday to you. Opung, Happy birthday to you. Opung, Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Opung. Selamat ulang tahun Pung yang ke-90. Semoga Pung tambah sehat, tegar, dan
diberi kekuatan sama Tuhan. Tentunya kita bangga punya seperti opung kita ya. Selamat ulang tahun buat Opung Doli yang ke-90. Sehat selalu supaya cucu-cucu Opung bisa melihat Opung terus. Merdeka!